cemas. Nah, bagaimana kita mengatasinya? Pertama adalah silakan, karena kita tahu tidak jelas penyebabnya sebagai apa, karena lebih kepada maturitas. Boleh kita membuat si bayi nyaman. Katanya bayi sering tidak nyaman karena kondisi saluran cernanya seperti itu. Kita gendong, kita nyanyikan, silakan. Atau kita pijat secara searah jarum jam. Itu salah satu sugesti suggestion yang juga cukup baik, karena kita membuat pergerakan saluran cerna itu menjadi lebih baik. Saya rasa ibu-ibu lebih pandai dari kami melakukannya. Ini adalah beberapa tekniknya. Kalau saya sih lebih sederhana, searah jarumnya ya sebelah kanan ke atas, terus merata sebelah bawah ke kiri. Lakukan rutin setiap habis mandi pagi, setiap habis mandi sore, dan setiap sebelum tidur. Itu minimal. Mau lebih boleh sesuai dengan ada waktunya ibu. Yang paling penting adalah begitu kita punya bayi kolik infantil, seluruh keluarga merawat. Itu kalau tangisannya itu membuat ibu stres ya. Malam gak bisa tidur, pagi ngurusin anak yang lain, ngurusin rumah tangga, malam lagi datang dia mendapati bayinya seperti itu. Artinya apa? Kalau ibu sudah merasa cemas, sudah merasa depresi, ibu keluar, masuk suami, pindah kamar ibu ya, tidur, ganti suami atau ganti mertua atau ganti orang tua. Tujuannya adalah untuk tidak membuat si bayi menjadi bahaya, atau artinya kita jadi sibuk dengan suatu kesel, mengkhawatirkan ada hal yang tidak diinginkan. Nah ini juga demikian. Kolik infantil itu 30% bisa menjadi gejala dari alergi terhadap protein susu sapi. Artinya apa? Kalau kita sudah nyanyi-nyanyiin, kita sudah pijit-pijit juga, tapi kita tetap merasa cemas, sangat mengganggu sekali. Mungkin nggak ya ini yang 30%? Kita bisa ke arah sana, apalagi kalau punya data seperti tadi. Ada nggak gejala lain alergi di organ lainnya? Oh, pipinya merah. Oh, buang air besar agak terganggu. Kan 2 organ, satu saluran cerna, satu pipi. Kemudian ada nggak keluarganya yang alergi? Oh, ibunya alergi, 40% kemungkinan anak kita alergi. Ayahnya alergi, sekitar 20%, 30% kemungkinan anak kita alergi. Ayah ibu alergi, 60%. Ayah asma, ibu asma sama, jenisnya 80% kemungkinan alergi. Kalau ada data seperti itu, silakan kita pikirkan ke arah alergi potensi sapi, kita eliminasi 2-4 minggu, kita provokasi. Itu bagaimana cara kita bisa diskusikan. Alarmnya apa? Kalau dia rewel-rewel, kita lihat alarm dulu, ada tanda bahaya nggak? Mekoniumnya keluar nggak? 24 jam pertama, nggak keluar, warning. Kok kolik pakai perutnya pakai tegang-tegang, pakai distensi, nggak bener. Kolik kok pakai muntah, nggak bener. Kok kolik tapi berat badannya nggak naik, apalagi ada buang air besar berdarah. Ini kita anggap warning dulu. Bisa saja iya, tapi kita anggap warning dulu, harus kita konsultasi ke dokter. Konstipasi, pola defekasi. Kita tahu ya, kalau bayi di bawah usia 2 bulan ya, apalagi mendapat ASI eksklusif, tidak harus ASI eksklusif, susu formula juga, tapi ASI eksklusif apalagi, dia bisa frekuensi BAB-nya 7-8 kali sehari pun nggak apa-apa. Karena ada enzim laktase yang belum sempurna pada usia 1,5-2 bulan. Sehingga gula susu, karbohidrat yang ada di dalam ASI, di dalam susu formula tidak bisa dicerna semua. Sehingga si bayi itu akan encer, nya bisa sering, kadang-kadang pantatnya merah, kembung, nya bau asam. Itu adalah gejala laktos intoleransi. Normal, bukan diare pada bayi di bawah 2 bulan. Diamkan saja, selama dia tumbuh dengan baik, dia akan hilang pada usia. Ya. Tetapi, jadi sebetulnya begini ibu-ibu, kalau kita temukan bayi umur di bawah 2 bulan 7 kali buang air besar, agak cair, jangan cemas dulu selama dia tumbuh dengan baik. Mungkin ini laktos intoleransi seperti usia bayi normal tersebut. Tetapi 2% bayi dengan ASI eksklusif dilaporkan bisa 1 kali seminggu buang air besarnya dan lunak, asal lunak, dan si bayi nggak ngeden-ngeden. Jadi si bayi santai aja, seminggu sekali dia buang air besar, fesesnya lunak dan cukup banyak. Itu masih boleh sampai usia 1 bulan, bahkan sampai 1,5 bulan. Tidak usah terburu-buru cemas. Kita lihat di sini, kalau dia mendapat ASI eksklusif, kemungkinan si bayi menjadi keras itu 1%. Tapi begitu dia mendapat susu formula bisa 10 kali, kemungkinan si bayi itu membuang air besar menjadi keras. Dengan komponen-komponen di dalamnya tentunya mempengaruhi. Kapan kita diagnosis anak kita mengalami konstipasi? Ini adalah kriterianya. Kalau
di bawah 2 tahun termasuk bayi, kita lihat kita masih mentoleransi 2 kali seminggu. Kurang dari 2 kali seminggu frekuensinya 1 warning. Kita mendapatkan bayinya keras, warnanya hitam, diameternya besar, 2 warning. Nah, kadang-kadang kita bisa melihat sebelah kiri bawah penuh dengan bentan-benjolan, berarti dia udah retensi yang berlebihan. Si bayi atau si anak ngeden-ngeden mengeluarkan nya nggak keluar-keluar, berarti udah nomor 4 mengenai. Dan kalau kita sempat lihat, kadang-kadang kita bisa lihat anusnya udah ada di pintunya tuh, feses mau keluar. Kalau anak sudah lebih besar, kita bisa lihat kecirit, selalu celana dalamnya kotor, karena begitu besar nya di ujung sehingga persannya aja yang turun. Atau kalau dia sudah buang di toilet, seringkali dilaporkan begitu besarnya sehingga susah kita memflash kotoran tersebut. Cukup 2 di antara ini kita temukan diagnosis kita konstipasi pada anak kita, terapi, atasi dengan baik. Ya. Kadang-kadang kalau udah seperti ini, kita perlu obat. Ya. Obat itu perlu sebentar, bisa lama, bisa sedang, tergantung dari respon itu anak. Ya. Ini kita lihat, kenapa kita harus mengeluarkan feses dalam usus besar anak tersebut. Kita lihat, ini ada dinding usus. Ya. Begitu feses semakin lama semakin banyak dia meregang. Begitu semakin meregang, harus ada persarafan di sini. Dia harusnya sensitif. Begitu yang ada mengisi, dia dorong ke bawah. Ada yang mengisi, dia dorong ke bawah. Tapi kalau terlalu besar kedorong, persarafannya terganggu. Jadi gak sensitif lagi. Akhirnya dia hanya menampung saja, tapi tidak kuat mendorong lagi. Tentu ini tidak baik, menjadi obstruksi. Kadang-kadang si bayi masih bisa keluarin. Robeklah akhirnya di sini keluar, lubangnya kecil, fesesnya cukup besar, dia robek. Akibatnya apa? Begitu dia buang air besar kemudian mau melewati situ tak perih kan, dia tahan lagi. Begitu dia tahan, kering lagi fesesnya, membesar lagi, semakin meregang lagi. Nah, inilah sebetulnya kita khawatirkan dan harus kita keluarkan. Berapa hari kita harus keluarkan? Nanti kalau kata di finishnya, kita masih mentolerir 2 kali seminggu. Berarti kalau udah 4 hari, sudah warning buat kita. Kita harus keluarkan feses yang ada dalam anak kita. Bagaimana sih mengatasinya seperti itu? Ya, kalau konstipasi